kan kalau nggak salah di surat wasiatnya kan itu untuk membahagiakan orang tuanya agar bisa masuk surga. Iya. Kalau seperti itu, apakah bisa apakah itu terjadi nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping saya ada seorang guru agama, ya. Kita akan membahas tentang kejadian kemarin tentang yang di Polda Metro yang bom bunuh diri itu. Iya. Itu kan di dalam agama Islam kan namanya bunuh diri itu kan nggak boleh ya. Iya pasti. Nah, kalau nggak boleh, menurut Pak Diki itu yang melakukan seperti itu sebenarnya sadar bahwa itu nggak boleh atau tidak? Oke, yang jelas dari berita-berita yang mungkin selama ini yang bisa kita lihat di HP kita ataupun di televisi, jadi mungkin bisa disebut, kalau ini menurut pandangan saya Pak ya, jadi menurut saya pelaku yang seperti yang terjadi kemarin di Polda Metro Jaya, jadi menurut saya mereka adalah korban. Jadi mereka adalah korban yang mungkin mereka bisa jadi telah terdoktrin, jadi mendapat doktrin ya mungkin dari ajaran-ajaran yang menurut saya sangat melenceng dari ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam sendiri dilarang, sangat dilarang bom bunuh diri itu tidak diajarkan dalam agama kita. Jadi mereka terdoktrin, cuman yang sangat disayangkan kalau dari saya, kenapa harus langsung ditembak mati. Jadi menurut saya sangat disayangkan, karena seharusnya ketika mereka menjadi korban dari doktrin, mereka bisa mungkin dilumpuhkan tanpa harus terbunuh. Jadi dilumpuhkan, kemudian dari bisa ditembak kakinya gitu. Dari ya. mereka kita bisa mendapat informasi siapa sih, mana gembongnya gitu kan, bisa dicari, bisa dilacak. Nah, tapi kalau dalam kondisi korban sudah terbunuh, jadi sudah terputus ya rantainya, kita mau nyari informasi kan menurut saya kalau gitu kan udah ranahnya polisi ya. Namun menurut Pak Diki nih tentang pemahaman itu ada nggak sih kaitannya sama organisasi masyarakat? Organisasi masyarakat yang jelas, kalau menurut pandangan saya selama ini, jadi kalau dalam agama kita, kalau organisasi yang ada sampai saat ini, bahkan mungkin mereka yang sangat kontra dengan pemerintah, tapi menurut saya mereka tidak melegalkan bom bunuh diri. Mungkin kalau doktrin seperti ini itu seperti yang bisa kita lihat di surat-surat yang ada kemarin ya, jadi itu berlambangkan ke ISIS. Nah itu mungkin karena yang selama ini saya baca, ya memang ISIS doktrinnya seperti itu. Emang kemungkinan aliansinya ke sana gitu ya. Kalau Islam garis keras yang kita kenal ya di Indonesia, memang ada kan sebagian Islam garis keras. Tapi menurut saya mereka tidak sampai melegalkan seperti itu, bom bunuh diri. Berarti emang mungkin pemikirannya itu udah pemikiran luar itu udah masuk ke dalam gitu. Karena kalau nggak salah itu kan mulai ada bom bunuh diri itu ketika zamannya Habibie. Yeah. Itu ada pemikir-pemikir garis keras dari Afghanistan kalau nggak salah itu masuk ke Indonesia. Dan ternyata itu masih ada gitu ya sampai sekarang gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan emang internetnya udah ngaksesnya itu gampang gitu ya. Nah, kira-kira kan kalau nggak salah di surat wasiatnya kan itu untuk membahagiakan orang tuanya agar bisa masuk surga. Kalau seperti itu, apakah bisa apakah
itu terjadi nanti di surga sana? Jadi kalau di dalam pandangan agama. Jadi ini pernah terjadi juga ketika zaman Rasulullah, seorang sahabat yang masih umurnya masih sangat muda kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti perang, jadi berjihad bersama Rasulullah. Namun Rasulullah memberikan pesan kepada sahabat tadi, karena umurnya masih belia dan memang tujuannya sama untuk mendapatkan pahala surga dan memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah menjawab, kamu tidak perlu mengikuti perang, tapi cukup dengan berbakti kepada orang tua, itu pun bisa memberikan surga, pahala surga untuk kedua orang tuanya. Jadi artinya bukan hanya jihad bukan hanya dengan jihad, tidak harus dengan jihad untuk memberikan kebaikan dan pahala surga kepada orang tua. Karena kalau kita merujuknya jihad ke zaman Rasulullah kan beda. Kalau dulu yang diperangi Rasulullah itu pasti salah, yang mengikut Rasulullah itu benar. Kalau sekarang kan masih 50-50. Iya, belum tentu, nggak bisa dipastikan salah benarnya. Iya. Gitu. Nah, ada nggak sih pemikiran Islam yang lebih moderat gitu lah daripada yang bunuh diri seperti itu ya, di Indonesia? Ada yang pastinya. Jadi yang jelas untuk pemikiran seperti bom bunuh diri itu yang jelas sangat melenceng. Jadi ya memang seharusnya mereka yang jadi korban doktrin itu ya seharusnya seperti kita juga harus mempunyai dasar landasan minimal, ya kita tahu dulu memang bom bunuh diri itu memang dilarang. Jadi ketika kita sudah ada dasar landasan ilmu seperti itu, insya Allah ketika ada doktrin atau pengetahuan yang masuk mungkin lewat lisan ataupun lewat media sosial, itu insya Allah nggak bisa diserap oleh pemikiran kita, oleh otak kita ataupun hati kita. Oke. Kalau ya namanya anak muda ya, anak muda kan pemikirannya itu masih mengambil pemikiran baru itu kan cepat. Dan seolah-olah mereka itu ingin berbeda gitu dari yang lain. Nah, ketika keinginan perbedaan itu kan mereka entah itu ambil yang positif ataupun negatif, itu kan asal serap gitu. Nah, sekarang apa sih yang bisa membentengi diri kita agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif gitu? Nah, yang jelas benteng pertama pasti tauhid. Jadi keimanan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang memang pengetahuan tentang akidah, tentang keagamaan khususnya untuk agama kita. Jadi tentang Islam, tentang keislaman, ya itu cukuplah untuk membentengi dari doktrin-doktrin seperti itu. Ya, yang pasti jangan sampai merasa diri kita paling benar kali ya, dan menyalahkan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Diki, udah bisa ngobrol-ngobrol santai. Kita sambung lagi. Itu obrolan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.